Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pembelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas materi tentang asam basa. Asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menemukan rasa asam dan basa dalam pemenuhan kebutuhan kita. Misal, ketika kita sedang makan buah-buahan, maka kita akan merasakan adanya rasa asam. Atau ketika kita sedang mandi kemudian tanpa sengaja meminum air sabun, maka kita akan merasakan adanya basa, yaitu ditandai dengan adanya rasa pahit atau getir di dalam lidah. Baik, kita akan bahas yang pertama untuk pengertian dari asam. Asam merupakan senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau disebut dengan ion H+ ketika larut di dalam air. Atau dengan kata lain, asam dapat melepaskan ion H+ ketika larut di dalam air. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat asam. Sifat asam yang pertama, senyawa asam memiliki rasa masam jika dicicipi. Tetapi ingat, jangan menguji asam kuat dengan cara mencicipinya karena sangat berbahaya. Kemudian sifat asam yang kedua, asam dapat menghasilkan ion H+ di dalam air. Yang ketiga, asam dapat bereaksi dengan baik jika bertemu dengan logam, bahkan dapat membuat logam lama-lama mengalami korosi atau menyebabkan karat. Yang berikutnya, asam ini dapat merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Yang berikutnya, asam dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain atau dapat dijadikan sebagai indikator asam atau basa. Yang keenam, senyawa asam merupakan larutan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Baik, kita akan lihat contoh-contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di dalam buah jeruk ini terdapat asam sitrat, kemudian ada asam asetat atau kita sebut dengan asam cuka, kemudian asam yang dimiliki oleh lebah itu adalah asam format. Kemudian asam yang berada atau terdapat di dalam lambung disebut dengan asam klorida. Yang berikutnya adalah asam yang dipakai sebagai cairan pada akumulator atau aki, ini disebut dengan asam sulfat. Kita akan lihat ada penggolongan asam. Ada dua jenis asam, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat ini merupakan asam yang banyak menghasilkan ion hidrogen. Sedangkan asam lemah merupakan asam yang sedikit menghasilkan ion hidrogen. Kita akan lihat contoh-contohnya. Untuk asam lemah, ini contoh-contohnya adalah asam askorbat atau disebut dengan vitamin C, terdapat di dalam buah-buahan. Kemudian asam karbonat, ini terdapat dalam minuman bersoda atau soft drink. Kemudian asam sitrat tadi terdapat di dalam buah jeruk. Yang berikutnya adalah asam etanoat. Ini adalah asam cuka, kemudian asam laktat, ini terdapat pada susu yang sudah basi. Yang berikutnya adalah asam kuat, contohnya adalah asam klorida, ini disebut dengan asam lambung. Kemudian asam nitrat dan asam sulfat. Asam nitrat ini sebagai bahan pupuk atau bahan peledak, kemudian asam sulfat ini terdapat di dalam larutan aki atau dipakai sebagai bahan pupuk. Baik, yang berikutnya kita akan bahas tentang pengertian dari basa. Basa ini merupakan senyawa yang dapat menghasilkan ion hidroksida, disebut dengan ion OH- ketika larut di dalam air. Atau dengan kata lain, basa dapat melepaskan ion OH- ketika larut di dalam air. Kita akan lihat untuk sifat-sifat dari basa. Yang pertama, tentunya basa tadi akan menghasilkan ion OH- ketika larut di dalam air. Yang kedua, basa merupakan senyawa yang bersifat licin. Yang ketiga, basa dapat mengubah warna zat lain atau warna yang dihasilkan akan berbeda dengan asam.
Kemudian sifat yang keempat, basa dapat menetralkan sifat asam. Yang kelima, senyawa basa ini terasa pahit. Sifat yang keenam, basa bersifat merusak kulit atau kaustik. Dan sifat yang ketujuh, basa ini dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Baik, kita akan lihat dulu untuk penggolongan basa. Ada dua jenis basa, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat ini mampu melepaskan banyak ion OH-, sedangkan basa lemah ini melepaskan sedikit ion OH-. Contohnya akan kita lihat. Salah satu contoh basa lemah yaitu amonia. Ini terdapat pada bahan pemutih atau dipakai sebagai bahan pembuatan pupuk. Kemudian ada kalsium hidroksida. Ini adalah obat untuk mengurangi tingkat keasaman tanah. Kemudian ada kalsium oksida, magnesium hidroksida, dan natrium hidroksida. Nanti kita akan lihat penerapannya. Kita akan lihat dulu untuk penentuan skala keasaman dan kebasaan. Untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasaan suatu zat diukur dengan besaran pH, singkatan dari power of hydrogen. Nilai pH suatu zat ini diberi nilai rentang dari 0 sampai 14. Kemudian untuk asam nilai pH-nya rentangnya adalah dari 1 sampai 6. Semakin kecil nilai pH-nya maka semakin kuat keasamannya. Sedangkan untuk basa ini nilai pH-nya rentang 8 sampai 14. Semakin besar nilai pH-nya maka semakin kuat basanya. Sedangkan untuk netral atau garam nilai pH-nya berada pada pH 7. Yang berikutnya kita akan lihat bagaimana cara menentukan pH larutan. Ini ada 3 alat yang dipakai untuk menentukan pH larutan. Yang pertama disebut dengan indikator universal. Ini ada 2 jenis, yaitu indikator kertas dan larutan indikator. Kemudian alat yang kedua disebut dengan pH meter, dan yang ketiga bisa dipakai dengan menggunakan indikator alami. Kita bahas yang pertama untuk indikator universal. Indikator universal ini merupakan campuran dari bermacam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Ada 2 jenis indikator universal, yaitu kertas lakmus dan larutan indikator. Untuk kertas lakmus ini merupakan indikator kertas yang dapat menyerap. Kemudian tiap kotak kemasan pada indikator ini dilengkapi dengan peta warna. Yang kedua, larutan indikator ini adalah larutan yang khusus digunakan untuk mengetahui sifat asam basa pada suatu larutan. Yang berikutnya adalah kita lihat perubahan pada kertas lakmus. Tadi ada 2 jenis kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Untuk mengujinya pada larutan asam, maka lakmus merah ini akan tetap berwarna merah, sedangkan untuk lakmus biru ketika dicelupkan ke dalam larutan asam maka akan berubah menjadi warna merah. Sebaliknya, untuk lakmus merah ketika dicelupkan pada larutan basa maka akan berubah menjadi biru. Tetapi untuk lakmus warna biru ketika dimasukkan ke dalam larutan basa maka warnanya akan tetap biru. Sedangkan untuk larutan netral ini tidak akan menyebabkan perubahan warna pada kertas lakmus. Yang berikutnya untuk pH meter. pH meter penggunaannya dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji. Kemudian pada pH meter tersebut akan muncul angka skala yang menunjukkan pH larutannya. Yang ketiga yaitu indikator alami. Berbagai bunga yang berwarna seperti bunga sepatu, kemudian bunga bougainville, kemudian ada bunga pacar air, kemudian ada kulit manggis, kubis ungu, dan kunyit. Ini dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Ekstrak atau sari dari bahan-bahan ini dapat menunjukkan warna yang berbeda dalam larutan asam basa. Kita akan lihat contoh perubahan warnanya pada indikator alami berikut ini. Contoh,
Untuk ekstrak ada kubis merah, warna aslinya adalah warna ungu atau merah lembayung. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam larutan asam, maka akan berubah warnanya menjadi merah muda. Sedangkan ketika dimasukkan ke dalam larutan basa, maka akan berubah menjadi warna hijau. Yang berikutnya, bunga sepatu. Warna aslinya adalah merah tua, kemudian ketika dimasukkan dalam larutan asam akan berubah warnanya menjadi merah, sedangkan pada larutan basa akan berubah menjadi warna kuning. Dan seterusnya, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Baik, kita akan lanjut yang berikutnya untuk aplikasi dari sifat asam. Aplikasi yang pertama adalah asam asetat atau sehari-hari disebut dengan asam cuka. Asam asetat atau asam cuka atau nama lainnya adalah asam etanoat adalah senyawa kimia asam organik sebagai pemberi rasa asam serta aroma pada makanan. Asam asetat bisa dikenali dari baunya yang khas. Kemudian aplikasi yang berikutnya adalah asam sitrat. Asam sitrat adalah senyawa asam yang ditemukan dalam buah sitrus, contohnya adalah lemon. Penggunaan utama asam sitrat saat ini adalah sebagai zat pemberi cita rasa dan bisa dipakai sebagai pengawet makanan dan minuman. Kemudian aplikasi asam yang ketiga yaitu asam karbonat. Saat membuka soft drink atau minuman ringan bersoda, hampir selalu muncul buih dan suara desis yang khas. Buih tersebut berasal dari pelepasan gas CO2 sehingga disebut sebagai reaksi karbonasi. Terbentuknya asam karbonat membuat minuman bersoda punya sifat asam. Yang berikutnya, kita akan melihat aplikasi dari sifat basa. Yang pertama adalah sebagai obat antasid. Obat yang dapat menetralkan asam di lambung atau obat mah adalah antasid. Antasid ini mengandung bahan-bahan seperti aluminium, kemudian kalsium, magnesium atau natrium bikarbonat yang bertindak sebagai basa untuk menangkal asam lambung dan membuat pH-nya menjadi lebih netral. Yang berikutnya, aplikasi basa yang kedua yaitu pada pembuatan sabun. Pada pembuatan sabun, jika basa yang digunakan adalah NaOH, maka akan dihasilkan sabun berbentuk padatan. Sedangkan basa KOH akan menghasilkan sabun lunak atau sabun cair. Baik, yang terakhir kita akan lihat asam basa dan hubungannya dengan kesehatan manusia. Asam dan basa kuat ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kerusakan yang bersifat korosif pada saluran pernapasan dan pada jaringan mata. Maka kita harus berhati-hati ketika menggunakan asam basa kuat. Baik, demikian tadi pembahasan materi kita hari ini tentang asam dan basa. Sekian penjelasan dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.